Saya akan menjelaskan kelompok sosial dalam masyarakat. Yang pertama, 1. Kelompok sosial dalam tinjauan sosiologi. Kelompok sosial itu dapat kita ambil dari contoh, misalnya berbagai keagamaan dalam suatu masyarakat. Contohnya dalam masyarakat, ada yang beragama Katolik, Muslim, Hindu, dan Buddha, dan lain-lain. Karena kelompok sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran dan rasa memiliki. Adanya rasa kesadaran dan rasa memiliki, misalnya ketika kita berada dalam suatu kelompok. Misalnya kelompok belajar, kita harus bersikap adil dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang kedua, terdapat hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Sekumpulan orang dapat disebut kelompok sosial apabila tiap-tiap anggota kelompok menjalin interaksi sosial. Interaksi tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Artinya, terdapat kelompok sosial yang anggota-anggotanya tidak pernah bertemu secara langsung, namun saling berinteraksi. Misalnya melalui media dan berkomunikasi. Yang ketiga, adanya faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota di kelompok. Faktor pengikat dapat menciptakan kedekatan antara dalam kelompok. Faktor pengikat tersebut berkaitan dengan kesamaan antara kelompok. Kesamaan antara kelompok dapat berupa kesamaan nasib, kesamaan hobi, kepentingan, tinjauan, ideologi, ataupun kesamaan musuh atau lawan. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Struktur berkaitan dengan kaidah atau norma yang berkembang dalam kelompok, atau norma sosial yang berkaitan dalam kelompok menjadi suatu pedoman yang berlaku dalam suatu masyarakat. Saya akan beralih menjelaskan yang bagian 3, fungsi kelompok sosial. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia menjalin hubungan dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang pertama, fungsi kelompok sosial bagi individu. Fungsi kelompok sosial bagi individu berkaitan dengan fungsi berdampaknya langsung terhadap individu. Situ ada sarana menjalin hubungan sosial, yang bagaimana merupakan sarana berkumpulnya individu untuk saling berinteraksi dengan kelompok sosial dan berfungsi sebagai sarana pemenuhan suatu kebutuhan dalam kelompok sosial tersebut. 2. Sarana pendidikan. Kelompok sosial memiliki sebagian sarana pendidikan bagi individu. Artinya, kelompok sosial memiliki peran mewariskan budaya dan memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan atau dalam kelompoknya. Yang ketiga, sarana pemecah masalah. Diskusi dapat memberikan solusi atas masalah yang dihadapi pada setiap individu atau kelompok tersebut, yang artinya dalam suatu permasalahan di mana kita ada masalah, pasti selalu kita diskusikan dan saling memberi pendapat satu sama lain. Di sini ada bagian B, fungsi kelompok sosial bagi masyarakat. Yang pertama, pembentuk nilai dan norma dalam suatu masyarakat. Suatu individu sebagai anggota kelompok saling berinteraksi dengan satu sama lain. Proses interaksi tersebut menghasilkan nilai dan suatu norma dalam setiap kelompok dan anggota masyarakat. Yang kedua,
Pembentuk struktur sosial dalam suatu masyarakat. Struktur sosial terbentuk dari pola-pola interaksi yang terjalin antara anggota kelompok sosial yang menunjukkan adanya status dan peran dalam suatu masyarakat. Dengan adanya struktur sosial, kelompok-kelompok sosial dapat dibedakan dalam dimensi vertikal dan horizontal. Berbagai kelompok sosial dalam dimensi vertikal dibedakan dalam strata atau tingkatan kelas yang berbeda. Yang ketiga, pengawasan sosial. Ibarat rumah, kelompok sosial menjadi tempat bagi anggota untuk berlindung. Kelompok sosial dapat berfungsi melindungi anggota dari berbagai tindakan atau penyimpangan. Yang artinya dalam suatu masyarakat terbentuk suatu norma yang berlaku. Misalnya ketika seseorang itu melakukan suatu penyimpangan, akan terdapat sanksi atau norma dari pengawasan sosial tersebut. Sekian Bu dari penjelasan saya.